previously. Prospek kerjanya untuk untuk prodinya Kabari sendiri udah tergambar prospek kerjanya apa, kemudian kalau untuk yang prodi yang lain prospek kerjanya apa, mungkin bisa dijelasin. Kalau sebenarnya kalau rehabilitasi sosial sama perlindungan sosial itu hampir sama kayak pekerjaan sosial, Bu. Jadi kayak pecahannya, cuman rehabilitasi sosial lebih ke rehabilitasi, terus ke pemberdayaan itu lebih fokus ke pembangunan segala macam. Nah, untuk pekerjaan sosial itu bisa ke semuanya, tapi nggak terlalu fokus. Nah, untuk lapangan pekerjaannya sebenarnya kita itu banyak, Bu, kemana aja ya, banyak posisi lah gitu, Bu. Bisa di CSR perusahaan, CSR itu apa ya? Corporate Social CSR. Ya, CSR itu corporate social. Pokoknya bagian untuk memperdayakan lingkungan sekitar perusahaan. Jadi perusahaan ini harus ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan pendidikan di Indonesia. Gitu. Nah, jadi bisa juga kita di CSR-nya, terus bisa juga kita di BNN. Di BNN itu ada posisi khusus buat pekerja sosial. Terus juga ada pekerja sosial klinis, itu bisa di rumah sakit. Nah, itu gambaran kasarnya misalkan kayak mau operasi gitu, Bu. Ya, jadi nanti bisa dirujuk ke pekerja sosial untuk dikasih tahu operasi ini akan seperti apa. Terus bagusnya untuk ibu, untuk ke depan, untuk lingkungan sekitar itu seperti apa. Jadi kayak lebih ke konseling gitu lah. Jadi kayak konselor juga ya? Iya, bisa juga konselor. Ya. Jadi kayak psikolog juga sih. Iya, gitu, Bu. Jangan ambilan ya. Nah, masalahnya itu karena kita itu baru punya undang-undang soal pekerja sosial itu tahun lalu, sekitar pertengahan tahun lalu. Nah, polemiknya itu jadi pekerja sosial itu nggak ada yang tahu, Bu. Nggak ada yang tahu apa? Nggak ada yang tahu pekerja sosial itu apa. Nah, dan di Indonesia pun yang punya jurusan pekerjaan sosial itu cuma di STKS. Kalau di kampus lain itu adanya kesejahteraan sosial. Iya, kesos. Ya, kalau pekerjaan sosial itu kan lebih ke praktek ke lapangan gitu, Bu, lebih ke pertolongan klien secara langsung. Iya. Nah, jadi dengan kurangnya informasi seperti itu, ya jadinya banyak posisi-posisi yang seharusnya ditempati sama Peksos, tapi diisi sama yang lain. Oh, gitu. Pernah juga alumni yang paling ternama gitu ya, Bu, salah satu pimpinan di Save the Children. Emang beliau juga memberitahu kalau pekerja sosial itu sebenarnya bisa masuk Save the Children, maksudnya banyak peluangnya, tapi bisa aja kesambat sama jurusan HI. Ya, karena kan emang Save the Children kan emang internasional gitu, Bu. Nah, HI juga kan emang udah dikhususkan internasional. Bisa juga kayak gitu. Terus juga bisa juga sama psikolog yang emang udah fokus ke psikologi gitu, Bu. Psikolog anak kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Tapi emang sebenarnya di pekerja sosial sendiri ada fokusnya juga, ada fokus pekerja sosial untuk anak, keluarga, lansia, terus kemiskinan, kebencanaan juga ada gitu. Jadi lebih ya karena kekurangan informasi itu di media sosial atau di lingkungan sekitar, makanya prospek kerjanya itu jadi nggak kelihatan. Aslinya mah banyak sebenarnya. Oke, nah kalau dari kamu sendiri, goalsnya kamu setelah lulus mungkin apa, pengen jadi apa gitu? Kalau saya emang mau diturun ke masyarakat langsung ya, Bu. Terus saya juga sekarang di semester ini ada yang namanya penjurusan itu, Bu, kayak ngambil minat sendiri lah gitu, Bu. Nah, saya ngambil di kebencanaan. Nah, saya pokoknya mau masuk ke BNPB atau masuk ke tim LDP-nya Kemensos. Ya, LDP itu layanan dukungan psikososial. Jadi turunnya itu pasca bencana. Jadi memberikan dukungan psikososial. Ya, soalnya saya ngelihat dosen saya kan juga ada yang masuk ke tim itu. Terus teman-teman saya di organisasi relawanan juga ya banyak cerita gitu, Bu. Terus juga menarik, seru gitu lah, Bu. Jadi emang
Kalau rencana saya mau ngambil fokus di kebencanaan. Oke. Itu ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Sesuai amin. sih, sesuai banget. Ibu tahu banget Amin, kabar Mbak. dulu waktu Alhamdulillah. sekolah. Kalau ada yang pingsan waktu pramuka, pasti ditolongin aku kabar. Nggak tahu pingsannya beneran atau caper ya. Nah, lanjut lagi. Berarti tadi kita udah ngomongin kesulitannya tadi udah ya. Terus pengalaman. Nah, sekarang kita ngomongin flashback masa kuliah, masa SMA. Masih inget gak sih pengalaman atau kenangan yang berkesan banget di SMA atau apa? Kalau kenangan sama kayak yang lain sih, sama temennya juga yang kayak SMA tuh emang masa transisi gitu ya Bu ya. Emang tugas belajarnya belajar, main sama ya eksplorasi gitu kan Bu. Jadi di SMA itu bener-bener kayak semuanya itu dilakuin gitu Bu. Kan apalagi kita udah kuliah. Kalau saya pribadi kan antara kuliah sama SMA itu orang-orangnya beda jauh Bu. Apalagi kan bedanya apa tuh? kalau SMA ini kan teman-temannya itu ya solid, terus juga kalau ngomong satu logat, satu bahasa gitu. Maksudnya kalau nyablak sekalian Bu. Tapi kan kalau di sana ada orang yang kalau ngomong gua lu aja itu udah kasar banget Bu. Oke. Terus, jadi kita harus menyesuaikan. Iya, itu jadinya kayak ya menyesuaikan gitu. Tapi kan kalau di SMA wah udah biasa aja gitu Bu. Teman-temannya juga asik. Selain itu juga ya saya juga aktif di organisasi. Ya itulah pokoknya paling berkesan itu membangun organisasi Hipala. Yang suka naik gunung ya. Iya, yang suka naik gunung gitu. Pelatih apa pembinanya siapa? Sekarang Pak Bayu. Dulu Pak Indra. Suka hiking bareng ya. Itu pokoknya yang paling berkesan itu lah Bu. Ingat nggak dulu waktu pas tadi kan ditolak 7 kali nih, ya nggak sih? Ditolak 7 kali, 7 atau 8 kali. Itu ditolaknya di jalur apa aja, terus di universitas apa aja yang kamu coba? Yang paling saya ingat ya Bu, saya itu kan emang mau masuk banget IPB Bu. Jadi kayak IPB harga mati gitu Bu. Mulai dari PMDK ya Bu ya? USMI-nya. Ya, pokoknya seleksi nilai. Habis itu dua slot SBMPTN saya isi IPB. Terus jalur mandiri tahap 1, tahap 2 itu dua-duanya saya ikutin Bu. Itu ketolak 4-4-nya Bu. Sisanya universitas Sisanya, mana IPB? aduh saya lupa Bu, kayak di UNJ. Terus pernah ikut juga, seleksi yang politeknik itu Bu. Politeknik, Ya, maksud PMDKPN. Ya PMDKPN itu juga pernah. Pilihnya di politeknik apa tuh waktu itu? Saya lupa. Pokoknya yang komputer gitu saya lupa Bu. Apa yang kayak PNJ juga gitu saya lupa. Pokoknya itu dapat saran dari kakak saya juga. Terus pernah ikut UTUL juga. Kalau lolos itu pokoknya ya berarti. Terus akhirnya ya udah sosial ya. Alhamdulillah jodohnya emang sesuai saya gitu. Sesuai dengan diri kamu ya berarti. Nah, terus apa sih yang menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya Kak Bali ini apa? Ini udah mantep nih, udah kamu jiwa sosialnya udah ini banget ya. Pahala, pekerjaan itu pahala tuh nanti. Iya nggak sih? Terus? Kalau dari SMA emang saya mau bergerak di sosial itu karena di keluarga saya Bu, kakak saya keduanya itu emang ngambil jurusan itu di komputer, jadi lebih ke komputer gitu. Emang saya kerjanya itu nggak ketemu orang banyak. Ketemunya benar mati ya. Iya, jadi itu. Saya juga kan bosen juga, masa saya anak ketiga, anak terakhir mau sama juga kayak gitu. Udah saya mau cari jalan yang lain. Terus saya juga ikut tawaran-tawaran organisasi relawanan. Pas dirasain wah seru juga. Jadi ketagihan gitu. Alhamdulillah setelah banyak penolakan dari universitas, saya keterima di STKS dan ternyata nyambung. Dan saya di STKS ini kan kayak lebih ke ngebuka gitu Bu, karena yang selama ini saya ikut itu relawan Bu. Beda sama kerja sosial, kayak relawan itu dia datang ngasih sumbangan, ngasih dana, udah selesai. Tapi kalau pekerja sosial dia datang cari tahu sumber masalahnya, terus track keluarganya bisa sampai ke 3 generasi sebelumnya, ditemenin sampai benar-benar bisa hidup sendiri gitu, bisa mandiri. Itu bisa kalau dengar cerita cutting bisa 2 bulan 3 bulan. Terus juga saya pernah ikut turun ke lapangan seminggu gitu kan Bu. Ya jadi kayak wah ternyata saya tahu menarik gitu. Terus juga ternyata Indonesia nggak cuma gedung tinggi aja.
masih banyak desa-desa yang nggak ada sinyal, yang Kamu pernah sampai ke sana? pernah. Oke. Karena emang dari kampus juga udah kayak gitu. Ya, terus ada yang lansia lanjut usia itu nggak tahu anaknya kemana. Ada yang anak kecil disuruh ngamen sedang ibunya tidur di sebelahnya. Terus anak pang yang emang ditolak sama keluarga, lingkungan. Terus anak berhadapan dengan hukum, pokoknya namanya udah hitam banget di keluarganya itu. Terus pokoknya pernah ngobrol kayak gitu, ternyata kalau bukan kita siapa lagi gitu. Soalnya kan kita itu masih banyak stigma gitu, stigma bahwa anak pang yang tatoan, yang rambutnya jabrik itu negatif. Udah harus dijauhin secara menyeluruh gitu. Tapi nggak harus menyeluruh. Ya emang ada beberapa hal yang harus dibatasi, tapi nggak harus kita stigma kalau mereka itu negatif, yang buat kriminal. Tapi nyatanya mereka itu hidup di jalanan juga karena keadaan, terus juga ingin mendukung teman-teman yang lain gitu Bu. Terus juga mereka juga lebih solid sama teman-temannya, dan saya juga tertarik kayak gitu Bu. Nggak tertarik jadi anak pang kan? Tapi saya pernah Bu, lagi ada tugas gitu ya Bu. Penelitian, kamu pura-pura? Enggak, jadi ikut. Oh, ngikut. Itu bukan tugas kampus sih Bu, cuman iseng-iseng aja gitu. Okay. Maksudnya mau nerapin ilmu yang udah dipelajarin. Ya, ikut mainnya anak jalanan pengamen di bawah flyover gitu kan, yang namanya ngamen di lampu merah. Terus abis ngamen terus ke mana, abis ketemu premannya, storannya gitu. Kamu ikut? Ya ikut ya karena emang mau tahu juga. Terus kan saya juga ya yang tadi Ibu bilang, salah satu hambatannya karena kita IPA nggak pernah sosial gitu. Nah, saya juga masih punya stigma gitu Bu. Saya pernah juga pokoknya di kita itu nggak boleh ada stigma. Kalau lagi praktek nggak boleh jijik gimana, pokoknya nggak boleh merasa apalah gitu Bu. Kayak gitu kan, ada stigma negatif. Nah, saya pernah jadi ada banyak itu bilanglah 8 mata kuliah. 8 mata kuliah ini punya lapangannya sendiri. Oke, beda-beda. Beda-beda. Nah, ya di situ saya pernah ngambil juga tugas kelompok soal wawancara WTS gitu Bu. Kan saya juga ngeri gitu Bu, malam-malam. Kan keluarnya itu malam-malam Bu. Keluarnya malam-malam. Enggak, kelompok Bu. Kelompok sendiri saya bahaya. Takut saya gimana ya Bu. Takut hilang. Iya. Apalagi waktu itu sama teman-teman yang lain, apalagi teman-teman yang luar daerah juga gitu kan Bu. Terus ketemu mau nawarin gitu mau diwawancara apa enggak, terus dia malah ngasih tarif kan gitu Bu. Terus ngegoda gitu. Saya itu masih merasa masih maba lah gitu Bu, masih polos lah. Ya masih polos gitu. Itu ya ternyata pas sudah diwawancara, udah beberapa kali wawancara, ya ternyata mereka itu kenapa kayak gitu ya ada alasannya. Alasannya itu juga sistematis gitu Bu, terus juga kronis banget kenapa dia bisa kayak gitu. Kalau mau ditolongin, kalau mau tahu alasannya juga dia nggak akan mau kalau kerja kayak gitu. Tapi karena emang keadaan atau kayak gimana lah, kayak tuntutan gitu, punya tanggungan ya mereka harus kayak gitu. Nah, disitulah saya baru ternyata nggak boleh gitulah Bu. Ya, nggak boleh kita mau melihat yang negatif. Ternyata ada sesuatu. Nah, cuman kalau di dilemanya, salah satu dilema di pekerjaan sosial khususnya di STKS ya Bu, soal pengamen gitu Bu. Pengemis. Nah, di Bandung itu udah banyak pamflet soal dilarang memberi uang buat pengemis kan, karena kita mempekerjakan mereka. Tapi di sisi lain kita melihatnya itu juga kasihan, apalagi yang udah lansia-lansia gitu kan. Nah, tapi dia ngemisnya itu di atasnya tulisan jangan, pokoknya himbauan nggak boleh dilarang. Ya, nah itu kita dilema di situ Bu. Mau ngasih tapi ya aduh, pokoknya itu dilema. Pokoknya kalau kata dosen kita, pekerja sosial itu kerjanya pakai hati. Karena emang bener pakai hati, karena kalau kita ke klien turun
klien nangis-nangis, ya kita juga harus bisa mengekspresikan sedih juga, maksudnya nggak boleh ih apa sih lebay banget, karena kita nggak di posisi dia. Jadi empati. Empatinya harus mantep banget Bu. Tapi nggak boleh sampai simpati yang baper banget gitu, itu nggak baik. Harus menjaga emosional. Mungkin teman-teman juga kalau mau tahu keseruan terus jiwa empati STKS, coba searching aja di YouTube soal himnenya STKS. Masya Allah Bu, itu dengernya aja nangis Bu. Ada YouTube channelnya mungkin? Boleh dipromosin? Boleh? Saya lupa YouTube channel, tapi coba cari himne STKS. Okay. Itu liriknya itu udah nggak akan hilang sampai masa Bu. Karena ya kita tahu yang namanya masalah sosial itu nggak akan pernah habis, dan ibu sepanjang semua manusia itu ada. Dan ibu semua masalah itu adalah sosial itu adalah kemiskinan, seperti itulah pokoknya the mother of problem itu makanya kemiskinan. Jadi kemiskinan itu nggak akan pernah habis, masalah sosial itu nggak akan pernah habis selama manusia juga masih ada. Jadi kalau mau sombong juga, salah satu pekerjaan yang nggak akan hilang di telan zaman ya kualitas sosial, karena berhadapan langsung sama manusia karena teknologinya ya komunikasi kita sendiri kan. Bisa aja kayak jurnalis bukan jurnalis ya, pokoknya yang kameramen yang dipakai buat pakai apa ya, dulu kan pakai helikopter gitu ya, tapi kan sekarang udah bisa pakai drone. Nah gitu bisa udah kegeser zaman gitu kan. Terus juga banyak pramusaji atau bunker yang udah diganti beralih jadi robot gitu kan. Tapi kita mau konseling mau pakai robot gitu kan, robot nggak punya perasaan gitu. Jadi ya kita nggak bisa ditelan zaman juga. Cuman ya gimana kalau mau prospek kerjanya tadi Bu, ya gimana kitanya juga aktif Bu. Gitu. Oke, ini menarik banget ya tentang sosial, pekerjaan sosial. Mungkin ini prodi yang di mata anak-anak ini kurang familiar gitu, tapi ternyata ada kaitannya dengan psikologi, antropologi, sosiologi. Ini kalau mungkin ya tadi kalau anak-anak yang galau nggak dapet di sosiologi, nggak dapet di antropologi, nggak dapet di psikologi, mungkin ini bisa jadi alternatif nih jawaban buat mereka galau gitu. Ini masih ada kok prodi lain gitu yang masih bisa memungkinkan, dan ternyata sangat berkaitan erat juga sama psikologi ya. Itu sama konselor juga gitu kan. Jadi salah satu fungsi dari pekerja sosial adalah konselor. Salah satunya itu konseling. Jadi kalau kata dosen saya, selama kalian kuliah, seberapa banyak orang cerita ke kamu, berarti kamu 1 poin bisa menjadi pekerja sosial profesional. Oke. Berarti kalau psikolog juga ini dong, kerja sosial juga. Ya, gitu. Maksudnya sebenarnya ya itu tadi satu relasi lah ibaratnya, karena kan kita berkaitannya dengan menolong manusia selagi manusia itu ada gitu. Jadi gini juga Bu, pekerja sosial juga nyambung ke psikolog. Misalkan saya punya klien, ternyata kliennya ini punya keterbelakangan bukan mental, kayak tragedi yang benar-benar traumatis. Ya, trauma gitu Bu. Terus saya sebagai pekerja sosial nggak bisa nyentuh. Nah, tugas saya sebagai menghubungkan antara klien ini ke psikolog. Biasanya di-refer ke psikolog. Jadi kerjanya itu nggak sendiri gitu. Jadi kalau emang dia butuh kesehatan, kita yang nganterin ke dokter. Terus kalau dia butuh administrasi, kita yang nganterin ke yang bersangkutan. Jadi fungsi pekerja sosial ada juga namanya broker sebagai penghubung. Jadi kayak fasilitator juga ya sebenarnya. Berarti gini, pekerjaan sosial itu kayak ibaratnya dia tangannya banyak nih, bisa mencakup ke semua kan, tadi dari awal udah bilang bisa mencakup ke semua. Kalau si klien yang kita hadapin ini butuh konseling atau butuh penanganan secara psikologis yang lebih dalam, si pekerjaan sosial karena memang belajar psikologi, tapi kan bukan psikolog, bukan di tanggung jawab gitu kan, harus ke psikolog. Refer ke psikolog. Terus kalau misalnya butuh kayak kesejahteraannya misalnya gitu kan, dari segi sosialnya mungkin di refer kemana gitu. Berarti seperti itu ya. Jadi kalau masalah kemiskinan, kalau misal kayak PRSE gitu ya, ada program kerja kementerian sosial namanya PUBE. PUBE itu apa ya pokoknya kelompok usaha bersama. Itu biasanya di desa-desa, isinya orang tua atau masyarakat yang nggak punya pekerjaan. Jadi kelompok usaha bersama, dibikin kelompok. Terus ini mau apa nih, mau usaha, ya udah kita datengin dari
dari PT apa atau dari IO apa ya buat ngasih Kerjaan. iya buat ngasih pembekalan gitu ya. Jadi ya menghubungkan gitu, jadi kayak kita nggak bisa kayak bukan ngasih solusi bukan ngasih pekerjaan, tapi kita ngasih solusi gitu. Ya, jadi ngasih jalan. Iya betul gitu. Jalan, Jadi kalau misal kamu butuh ini, ayo kita antar. Kalau kamu butuh ini, ayo kita hubungin, kita kawal. Betul. Karena kan orang awam juga kadang suka punya masalah ini bingung kan mau mencari solusinya seperti apa. Nggak ada link, nggak ada rekomendasi. Ya, ini salah satu faktor kenapa pekerja sosial itu jarang dikenal orang ya, karena itu karena pertolongannya itu waktunya lama, bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah gitu ada beberapa yang saya dengar dari cutting sama dosen, ada beberapa klien atau masyarakat yang ditolong sama pekerja sosial, tapi dia nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngomong ke orang lain karena takut ketahuan pernah punya masalah. Kecuali kliennya itu kelompok masyarakat. Kalau individu berarti baru, lebih ke lebih kayak ya udah private gitu. Ya udahlah, saya udah selesai ini masalahnya. Tapi kalau ke kelompok, ini ada penanganannya gitu. Oke. Berarti jarang di show up lah intinya ya gitu. Ya udah, mungkin lewat video ini jadi orang-orang atau penonton mungkin bisa lebih tahu ya. Ternyata bikin salam lagi. Oke. Nah, terakhir nih, ini menarik banget sih sosial ini pokoknya. Karena ibu juga psikologi kan sosial juga ya, jadi kita agak nyambung. Seru pokoknya ngebahas soal orang tuh nggak ada habisnya gitu. Karena banyak banget beraneka ragam. Mungkin ibu kalau belum ketemu sama yang tadi kayak anak pang yang kayak gitu, belum nyampe ke sana gitu, Bari malah udah sampai ke sana gitu kan, itu keren banget kan. Mudah-mudahan lah pokoknya nanti tadi kan pengen ke BNPB ya. Mudah-mudahan jadi doa jadi doa video di sini gitu. Nah, terakhir mungkin Kak Bari bisa kasih pesan buat adik-adiknya nih yang lagi galau milih jurusan, atau mungkin kalau misalnya pengen apa sih namanya, memotivasi adiknya misalnya pengen ke STKS tuh apa sih yang menarik? Beberapa kalimat aja yang nyentok banget gitu buat harus masuk STKS nih gitu. Menariknya apa sih gitu? Kalau motivasi, saya bukannya ingin mengajarkan, tapi saya ingin memberitahu karena sudah lebih dahulu merasakan. Pokoknya banyak jalan menuju Roma lah gitu. Gak cuma satu jalan, gak cuma IPB, ternyata bukan jodoh. Maksudnya apa yang kita mau gak selalu terwujud. Iya, terwujud, gak selalu baik buat kita. Ternyata saya berusaha mati-matian di IPB tapi dapatnya di STKS. Dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik, alhamdulillah. Jadi galau lah, tapi jangan lama-lama, jangan ada jangka waktunya. Yang penting selalu punya rencana, jangan sampai nggak punya rencana, karena kalau nggak punya rencana kita mandek, nggak bisa ngapa-ngapain, itu kayak kosong banget tongnya gitu. Terus kalau mau masuk STKS, saya mau ngasih tahu moto pekerja sosial aja, dicari tahu aja nanti sama maknanya. Motonya itu to help people to help themselves. Dia artinya untuk tujuan untuk menolong orang itu untuk menolong dirinya sendiri. Jadi kita take and give gitu ya. Kita menolong orang lain tapi kita juga menolong diri kita sendiri. Ya mungkin dari segi apapun ya, pahala mungkin, terus ya itu amal ibadah kita. Urusannya kita bekerja secara passion, tapi kita juga dapat akhirat ya, insya Allah ya, amin ya. Dan udah gitu pekerja sosial, maksudnya to help themselves itu kayak saya nolongin kamu biar kamu bisa nolongin diri kamu sendiri. Kayak gitu maksudnya. Jadi biar dia itu nggak ketergantungan sama memandirikan orang. Memandirikan orang untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya itu suka sama itunya, bu, motonya tuh help people to help themselves, itu kayak dalam banget gitu. Iya benar sih. Kayak kita memanusiakan manusia, kayak kita benar-benar manusia gitu. Iyalah, humanis. Kalau di psikologi itu ada psikologi humanis tuh. Jadi gimana caranya kita memanusiakan manusia sebelum kita minta dimanusiakan, ya kita memanusiakan orang lain dulu, gimana cara bersikap. Kayak tadi kan pekerjaan sosial juga belajar dong gimana menghadapi misal klien dengan sudut pandang atau latar belakang background yang berbeda-beda. Pasti mungkin ini masalahnya tentang ekonomi, ini tentang masalah keluarga dan sebagainya gitu kan. Kita memanusiakan manusia, jangan melihat dari stigma tadi. Stigmanya jangan negatif. Kalau kita mau berempati, kita lihat positifnya, karena nggak semua yang kita lihat negatif itu bener-bener negatif, tapi ada yang kita lihat negatif ternyata
oh ternyata sudut pandang kita sama yang negatif, oh dia tuh berbuat seperti ini karena ini toh gitu. Ternyata ada sisi Kalau ada positifnya yang alasan bisa gitu. kita ambil hikmahnya gitu ya. Menarik banget ya Kak Bari ya. Mudah-mudahan nanti adik kelasnya bisa ikut lah ya. Ya, Karena amin. ibu sering ceritain sih sebenarnya kayak ada kedinasan ini gitu kan. Cuma taunya oh itu yang Kak Bari ya Bu. Cuma gitu doang. Tapi nggak tahu ya maksudnya ada interesting sama apa sih prodi itu atau gimana. Tapi setelah sesi ini kayaknya menarik banget kalau misalnya adik-adik kelasnya atau viewers yang lain bisa nonton, mungkin bisa oh ternyata ada loh jurusan pekerjaan sosial di STKS atau di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video sharing hari ini. Nah kalau misalnya kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh nggak sih DM Kak Bari? Boleh. Oke, ada nggak Instagramnya? Ada. Boleh sebutin di bawah ini mungkin ya. Hakim_Sudarya. Oke, nah boleh nanti langsung tanya-tanya ke Instagramnya Kabari @hakim_Sudarya. Oke, gitu ya. Jadi kalau malu boleh langsung tanya aja ke Kabarinya. Nah untuk video sharing is caring hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih Kabari sudah hadir. Mudah-mudahan nanti ke sekolah bisa datang ya kalau misalnya next kita ada acara, biar memotivasi adik-adiknya lagi gitu. Dan sebenarnya kalau kuliahnya kan berseragam ya? Ya, seragam. Nah, ini kebetulan seragamnya di Lagi nggak dibawa, lagi di Bandung. Mohon maaf. Oke. Ya jadi sebenarnya ini berseragam. Tapi karena seragamnya di Bandung, it's okay lah ya. Yang penting apa yang tadi udah disampaikan ini sangat menginspirasi sekali, mudah-mudahan gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton di Sharing is Caring hari ini bersama Kak Bari di Prodi Pekerjaan Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung gitu. Nah, gitu deh. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bingung ngomong apa. Tadi nggak ditanya.